Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sekolah Math semua? Perkenalkan, saya Kak Udi, yaitu pengajar matematik ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang TO Ambis Warrior ya, yang telah teman-teman semua mengikuti. Nah, yaitu soal seperti ini yang kita akan bahas ya. Nah, soal pertamanya yaitu tentang lingkaran ya. Nah, di mana lingkarannya pusatnya O, mempunyai diameternya A cm, panjang dari AB-nya adalah B cm, dan panjang AC-nya C cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang BC-nya nih, berapa cm nih? Oke, teman-teman semua, kita langsung bahas aja ya. Nah, ini udah saya gambarkan ya, seperti yang diketahui di dalam soal. Nah, kita lihat ya, pertanyaannya adalah BC. Untuk mencari BC, ya sebelumnya kakak tarik dulu nih ya, dari titik C ke D nih. Nah, jadi segitiga BCD. Nah, kita perhatikan di sini untuk sudut C-nya. Sudut C-nya ini menghadap diameter ya, yaitu sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat ya. Masih ingat ya waktu pelajaran SMP dulu. Oke. Nah, dari sini berarti ada dua segitiga siku-siku ya, yaitu BCD sama segitiga ABC. Oke. Nah, dari dua segitiga siku-siku itu nanti kita dapat deh ya panjang BC-nya. Nah, kita pakai apa? Pakai cos ya. Nah, sekarang perhatikan dulu untuk segitiga yang besarnya. Nah, cos itu kan samping miring ya. Nah, untuk segitiga yang besar yaitu yang segitiga BCD, sampingnya adalah yang di samping sudut tetanya di sini, yaitu sisi BC. Nah, tinggal kita bagi dengan miringnya. Miringnya yang di depan siku-siku ya, yaitu panjang dari BD. Nah, sama dengan sekarang kita perhatikan untuk segitiga yang ABC-nya. Nah, sama ya, cos itu samping miring. Nah, sampingnya itu adalah AB. Nah, dibagi miringnya adalah BC ya, BC. Nah, kita kali silang nih teman-teman semua. Jadinya BC kuadrat sama dengan ya AB dikali BD. Nah, maka BC-nya sama dengan akar dari AB ya. Kita perhatikan AB adalah B, lalu BD adalah panjang diameternya ya, yaitu A. Nah, kita dapat ini nih. Ya, jadi BC adalah akar B kali A atau A kali B. Yuk kita lihat nih jawabannya apa nih ya. Nah, kalau kita lihat ya berarti kan akar dari A kali B. Nah, maka jawabannya yang C nih adik-adik. Oke? Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu tentang peluang kali ini nih, kakak akan membahas ya. Perhatikan soalnya, kita lihat di sini ada 4 pria dan 3 wanita akan duduk berjajar. Nah, jika tidak ada wanita yang duduk berdekatan, maka banyaknya cara duduk yang mungkin adalah sebanyak berapa? Oke. Nah, ya kita ilustrasikan terlebih dahulu ya kemungkinan-kemungkinannya. Nah, di sini ada 4 pria ya. Nah, 4 pria. Lalu ada 3 wanita ya, 3 wanita. Nah, tapi wanitanya itu tidak boleh duduk berdekatan. Nah, artinya nanti wanitanya hanya bisa duduk di ujung-ujung dari tempat duduknya ya, di ujung-ujung pria di sini, sama di antara pria. Nah, biar tidak berdekatan wanitanya gitu. Nah, jadi seperti itu kemungkinannya. Nah, oke, sekarang kita hitung nih ya. Kejadian untuk duduk prianya terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini kemungkinan untuk pria ya. Pria. Nah, kita tulis deh di sini N1-nya. Di sini prianya berpindah-pindah ya. Jadi 4 orang ini duduk berjajar. Banyaknya kemungkinan adalah permutasi seluruh unsur dipakai ya, yaitu PN. Nah, di sini N-nya ada 4. Ada 4 orang pria duduk berjajar. Nah, PN di sini artinya 4 faktorial, teman-teman. Nah, 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita hitung ya,
4 kali 3 12, dikali 2 24, kali 1 ya berarti 24 ya. Nah, itu banyaknya duduk pria ya kalau berjajar. Nah, sekarang yang wanita nih ya. Jadi yang wanita, nah kemungkinannya kita tulis N2 ya. Nah, sekarang wanitanya ini ya ada berapa tempat yang yang dibolehkan ya. Kalau kita lihat ada 5 tempat ya. Nah, 5 tempat itu akan ditempati oleh 3 wanita. Nah, tapi bisa pindah-pindah ya wanitanya. Jadi susunannya diperhatikan. Kita pakai permutasi berarti teman-teman. Nah, maka dari 5 tempat ya. Nah, ditempati 3 wanita. Jadi permutasi 5 3. Oke. Nah, permutasi itu kan berarti kan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Nah, oke, kita langsung hitung nih. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dibagi 5 dikurang 3 ya, yaitu 2 faktorial, yaitu 2 kali 1. Nah, ini kita bagi nih ya. Nah, lalu kita hitung 5 kali 4 20 ya. Nah, dikali 3 berarti 60. Nah, ini kita dapat nih ya kejadian wanitanya. Nah, baik kejadian pria dan kejadian wanita ini terjadi secara bersamaan ya. Nah, kalau secara bersamaan maka kita menggunakan aturan perkalian nah, teman-teman nih ya. Jadi total kemungkinan seluruhnya ya. Total kemungkinannya berarti tinggal dikali nih teman-teman. Jadi N1 dikali N2 gitu. Nah, oke, langsung aja kita kali. Berarti kan tadi 24 dikali 60 ya. Nah, kita kali nih 6 kali 4 ya. Berarti 24. Simpan 2-nya. Lalu 6 kali 2 12 ya, ditambah 2 berarti 14. Tambahin 0-nya 1 berarti didapat adalah 1440 kemungkinan. Nah, kalau kita cek nih jawabannya ya. Nah, di pilihannya 1440 adalah pilihan yang E, teman-teman. Seperti itu ya. Semoga paham adik-adik. Oke sobat ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang ya, soal peluang kita bahas. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang turunan. Nah, kita perhatikan soalnya nih. Ya, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah ax ditambah 2. Dan gx-nya sama dengan ax kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Jika px sama dengan fx dikurang gx dan qx-nya sama dengan fx dibagi gx dengan p aksen 0 sama dengan negatif 3. Maka nilai dari Q aksen 0 adalah berapa nih sobat semua? Oke, kita langsung aja bahas ya. Nah, kita lihat ya, di soal diketahui fx sama gx-nya. Nah, yaitu 2x kuadrat ditambah ax ditambah 2. Lalu ada gx ya, gx kita tulis di sebelahnya deh ya. Gx sama dengan yaitu ax kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Nah, ya diketahui px-nya juga nih ya, px dengan qx. Px sama dengan fx dikurang gx. Lalu ada qx. Nah, qx-nya sendiri yaitu adalah fx dibagi gx. Oke, nah diketahui kembali ya, yaitu P aksen 0. Nah, P aksen 0 katanya sama dengan negatif 3. Oke, kita perhatikan ya, di sini ada P aksen 0. Berarti kan kita turunkan terlebih dahulu fungsi dari P-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita turunkan P aksen X, berarti kan kalau ini adalah operasi pengurangan, maka masing-masing ini harus diturunkan. Jadi F aksen X, nah dikurang G aksen X. Nah, karena di sini adalah P aksen 0, artinya X-nya, baik yang di sini ya, nah semuanya kita substitusi X-nya 0. Jadi, ya P aksen 0 adalah F aksen 0 dikurang G aksen 0 sama dengan
negatif 3. Nah, F aksen kita belum dapat ya. Nah, berarti kita turunkan ya, baik F aksen X-nya atau G aksen X-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita turunkan F aksen X-nya, berarti ini kalau kita turunkan 2 kali 2 ya, berarti 4. Pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1 atau X aja biasanya. Nah, kalau turunan dari AX kita ambil koefisiennya aja, yaitu A. Nah, ini turunan dari Fx-nya. Lalu kita turunkan Gx-nya juga ya. Berarti G aksen X-nya sama dengan pangkatnya turun ya. A kali 2 atau 2A. Lalu pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1 atau X aja juga nggak apa-apa. Nah, kalau turunan dari 4X berarti kita ambil koefisiennya yaitu 4. Sementara turunan kalau dari min 3-nya adalah 0 ya. Jadi kalau nggak ada X turunannya 0. Nah, begitu juga dengan yang ini tadi ya. Itu turunannya 0. Oke, sekarang yang dicari di sini F aksen 0 ya. Berarti kalau kita substitusi F aksen 0 berarti 4 kali 0 ditambah A. Nah, maka didapat ya 4 kali 0, 0 ditambah A berarti A. Nah, yang di sini juga ada G aksen 0. Berarti kalau kita tulis 2A dikali 0 ditambah 4. Nah, ini sama dengan, ya ini dikali 0, 0 ditambah 4 berarti 4. Nah, oke, langsung kita substitusi nih. F aksen 0-nya adalah A. G aksen 0-nya adalah tadi 4 ya. Nah, sama dengan negatif 3. Lalu kita langsung aja, kita tambah 4 ya, kedua ruas. Jadi kalau ini ditambah 4 berarti 0 ya. 4 dikurang 4 jadinya A ya di sini. Lalu kalau ini ditambah 4, 4 dikurang 3 berarti 1. Kita dapat nih A-nya 1. Nah, kita simpan. Lalu selanjutnya yang ditanya adalah nanti kan Q aksen 0. Berarti kita terlebih dahulu turunkan fungsi Q-nya. Nah, di sini fungsi Q-nya adalah Fx dibagi Gx. Nah, sobat semua masih ingat ya turunan dari U per V. Nah, sama aja kayak turunan dari Fx dibagi Gx. Nah, kalau misalkan kita turunkan, berarti kan jadinya yaitu F aksen X dikali Gx dikurang Fx dikali G aksen X. Nah, tinggal dibagi sama Gx kuadrat ya. Nah, seperti itu. Lalu tinggal kita substitusi ya. Jadi kalau yang ditanya adalah Q aksen 0, berarti kan X-nya semuanya diganti 0 nih, sobat semua ya. Kita tulis terlebih dahulu ya. Nah, ini jadinya 0 dikali G aksen 0. Nah, dibagi sama G0 kuadrat. Oke? Nah, ini saya ganti dulu ya sebentar. F aksen 0 tadi kita udah dapat nih ya, yaitu adalah A. A-nya adalah 1 ya. Berarti ini sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah 1. Nah, dikali G0. G0-nya berarti kita cari ya, G0. Berarti sama dengan, langsung ya, di ini kalau dikali 0 berarti 0. Ini dikali 0 juga 0, dikurang 3, didapat negatif 3. Nah, berarti dikali negatif 3. Dikurang F0. F0 kita cari lagi nih, yaitu F0. Nah, ini kalau dikali 0, 0. Ini juga 0, ditambah 2. Nah, didapat 2 nih F0-nya. Nah, berarti ini 2 dikali G aksen 0. Nah, G aksen 0-nya adalah 4 ya. 4. Nah, dibagi G0 dikuadratin. G0-nya adalah negatif 3 dikuadratkan. Oke, kita langsung. Berarti kan ini jadi min 3. Nah, dikurang 8 dibagi 9. Nah, berarti kan kalau kita tulis ya, ini hasilnya adalah jadi negatif 11/9. Nah, ini sobat semua hasilnya. Kita lihat ya, kuncinya adalah apa nih? Ya, jawabannya negatif 11/9 ya. Kalau kita lihat jawabannya adalah yang A nih sobat semua. Oke, sekian aja dari kakak. Ya, semangat belajar terus ya, ikutin semua TO Ambis ya yang sekolah adakan. Sekian aja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.